Sis, pernah ngerasa kayak buang-buang waktu di aplikasi kencan online? Swipe kiri, swipe kanan, kok yang ketemu gitu-gitu aja? Atau malah yang bikin kesel? Nah, kamu nggak sendirian sis. Dengar ini baik-baik ya. Mayoritas pengguna kencan online, sekitar 80% dari kita, itu sebenarnya sering melewatkan profil yang sangat cocok hanya karena bias kognitif dan misinformasi. Ini bukan karena kamu kurang menarik sis, bukan sama sekali. Ini lebih ke cara otak kita memproses informasi, apalagi di ranah digital yang serba cepat ini. Aku tahu banget frustasinya, kamu udah ngasih energi, ngasih waktu, tapi hasilnya kok ya kayak muter-muter di tempat yang sama kan? Mungkin kamu jadi ngerasa kayak, duh apa aku yang salah ya? Jangan salahkan dirimu sis, percayalah ini bukan sepenuhnya kesalahanmu. Sistem aplikasi kencan online itu, maaf ya, kadang memang dirancang untuk bikin kita betah lama-lama di sana, bukan untuk cepat-cepat nemu jodoh sejati. Mereka lebih peduli sama engagement kamu, bukan sama koneksi mendalam yang kamu cari. Tapi jangan khawatir sis, ada harapan kok. Di video ini, kita nggak cuma mau ngasih tips receh atau trik biasa. Kita bakal bedah panduan kencan online, cara cerdas bertemu pria berkualitas. Ini adalah pendekatan yang cerdas banget sis, yang berbasis psikologi perilaku dan data studi hubungan yang udah terbukti. Tujuan kita jelas, membantu kamu memotong semua kebisingan itu, menyaring kandidat yang beneran berkualitas, dan yang paling penting menarik pria yang benar-benar bisa bikin kamu tersenyum lebar. Siap untuk transformasi kencan online sis? Banyak dari kita nih, termasuk aku dulu, punya mentalitas semakin banyak, semakin bagus. Maksudnya, kita mikir kalau kita swipe kanan sebanyak-banyaknya, chat ke siapa aja yang nyangkut, berharap dari banyak interaksi dangkal itu, ada satu yang beneran nyantol. Kedengarannya logis kan? Kayak lempar jala ke laut, makin lebar jalannya, makin banyak ikan yang ketangkap. Tapi, maaf ya sis, itu keliru besar. Coba deh pikir, kalau kamu buka menu makanan dengan 1000 pilihan, kamu malah bingung kan mau pesan apa? Malah pusing milihnya, terus ujung-ujungnya malah pesan yang itu-itu aja, atau malah nggak jadi pesan sama sekali. Nah, ini namanya paradox of choice dalam psikologi. Terlalu banyak pilihan malah bikin kita overwhelmed, susah memutuskan, dan seringnya malah nggak puas sama pilihan kita sendiri. Plus, apa sinyal yang kita kirimkan kalau kita nge-swipe dan chat semua orang? Kita malah kelihatan kayak nggak punya standar atau tujuan yang jelas. Pria berkualitas itu detektif loh sis. Mereka bisa mencium aroma desperate dari jauh. Dan ini diperparah sama algoritma dating apps sis. Mereka itu dirancang untuk bikin kita betah lama-lama di sana, bukan cepat-cepat dapat jodoh. Jadi, mereka ngasih kita pilihan terus-menerus. Otak kita pun secara alamiah suka banget sama yang cepat dan gampang. Jadi, kita cenderung melihat profil secara sekilas, pakai bias kita sendiri. Makanya, profil yang sempurna secara konvensional, yang isinya foto flawless dan deskripsi standar yang cuma bilang suka traveling dan makan, justru seringkali gagal menonjol buat pria berkualitas. Mereka ini bukan cari boneka Barbie atau profil hasil foto studio. Pria berkualitas itu sibuk sis. Mereka nggak mau buang waktu sama pencitraan atau main tebak-tebakan. Mereka cari koneksi yang asli, yang nyambung, yang punya substansi. Jadi, kuncinya apa dong sis? Kuncinya itu ada di psikologi daya tarik digital. Ini bukan soal kamu harus jadi orang lain. Ini soal bagaimana kamu membangun profil persona yang strategis dan cerdas di dating apps. Tujuannya jelas, gimana caranya profil kamu itu memancarkan nilai unik kamu, bikin orang penasaran setengah mati, dan secara implisit udah menyaring pria-pria yang cuma mau main-main atau nggak serius. Kita bakal memanfaatkan bias kognitif itu, tapi kali ini kita manfaatkan untuk keuntungan kita sendiri. Percaya nggak percaya sis, studi menunjukkan bahwa profil yang jelas mengomunikasikan nilai inti kamu, passion kamu, tujuan hidup kamu, meskipun mungkin secara visual nggak 100% sempurna seperti model majalah, justru menarik kualitas interaksi yang jauh-jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena itu sinyal otentik, sinyal bahwa kamu punya kedalaman, dan itu daya tarik yang luar biasa buat pria berkualitas.
Ini bukan soal makeup atau filter, ini soal minimalisir noise dan maksimalkan sinyal yang tepat. Pertama, kita kembangkan filter psikologis pada profil kamu. Ingat sis, ini lebih dari sekedar daftar hobi kamu yang biasa. Kamu harus tunjukkan apa yang kamu pelajari, apa nilai yang kamu hargai dalam hidup, atau apa aspirasi kamu. Misalnya, daripada kamu cuma nulis suka traveling, lebih baik kamu ubah jadi mencintai petualangan baru karena itu mengajarkan saya adaptasi dan membuka perspektif yang lebih luas. Jadi siapa teman perjalanan saya selanjutnya? Lihat bedanya. Ini langsung memicu pertanyaan, menunjukkan kedalaman pikiran kamu, dan secara implisit udah menyaring pria-pria yang cuma mau kenalan basa-basi atau nggak ngerti apa itu perspektif. Mereka yang berkualitas pasti akan menangkap sinyal ini. Kedua, kita terapkan strategi verifikasi mikro dalam pesan awal. Tolong, jangan lagi mulai percakapan dengan apa kabar atau lagi apa. Itu kayak kamu lagi ngantuk di kelas, sis. Sebaliknya, ajukan pertanyaan terbuka yang bisa mengungkap karakter atau pandangan hidup si dia. Contohnya, apa hal paling menantang yang kamu pelajari tahun ini? Atau, jika kamu bisa memilih satu superpower, apa itu dan kenapa? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan cuma bikin obrolan lebih seru, tapi juga memungkinkan kamu mengamati konsistensi jawaban dia dan kualitas interaksinya, bukan cuma kecepatan dia balas pesan. Kamu bisa langsung lihat, ini cowok mikir atau cuma asal jawab. Ketiga, jadwalkan kencan uji coba yang rendah tekanan. Ini penting banget sis. Pilih aktivitas yang minim tekanan yang memungkinkan interaksi natural, bukan kayak wawancara kerja yang tegang. Contohnya, ajak dia jalan-jalan di taman sambil ngobrol santai, atau kunjungi pameran seni kecil di mana kalian bisa saling berbagi pendapat tentang karya seni, atau bahkan cuma minum kopi sebentar di jam sibuk. Manfaatnya, ini mengurangi kecanggungan, memungkinkan kamu mengobservasi bahasa tubuh dan reaksi nonverbal dia, dan dia bisa menunjukkan sisi aslinya tanpa perlu tampil sempurna atau jaim. Kamu bisa lihat, dia aslinya kayak gimana tanpa topeng. Keempat, pahami hukum investasi resiprokal. Sederhananya, jangan pernah berinvestasi lebih banyak dari yang dia lakukan di awal hubungan. Biarkan dia yang menunjukkan inisiatif dan usahanya untuk mengenal kamu. Ini bukan bermain game atau jual mahal ya sis. Ini soal mengamati keseimbangan dan ketulusan ketertarikan dia. Kalau cuma kamu yang selalu memulai pesan, yang selalu merencanakan kencan, itu adalah bendera merah ukuran jumbo. Hubungan yang sehat itu butuh usaha dari dua arah. Kelima, bangun mindset kelimpahan. Ini mungkin yang paling membebaskan sis. Ingat baik-baik, ada banyak pria berkualitas di luar sana. Jangan pernah terpaku pada satu individu terlalu cepat. Mindset ini memungkinkan kamu membuat keputusan yang jauh lebih rasional, tidak didorong oleh keputusasaan atau ketakutan kehilangan. Hasilnya, kamu pada akhirnya akan menarik lebih banyak peluang dan kualitas hubungan yang jauh lebih baik karena kamu percaya diri dan gak gampang diombang-ambingkan. Kamu tahu nilai diri kamu, dan kamu tahu bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik. Nah, setelah kamu berhasil nyaring dan ketemu cowok yang klik secara online, gimana sih caranya menjaga koneksi itu tetap otentik dan gak cuma jadi teman chat doang? Gimana biar obrolan-obrolan manis di layar itu bisa bertransformasi jadi hubungan nyata yang kuat dan sehat di dunia nyata, alias setelah kalian kopdar? Apalagi kalau tujuannya adalah hubungan jangka panjang yang serius dan bikin hati tenang. Itu PR selanjutnya sis, dan tenang aja, aku nggak akan biarin kamu sendirian. Jadi jangan lupa ya untuk pantengin terus channel ini. Pastikan kamu udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya yang akan bahas tuntas gimana caranya mempertahankan koneksi yang otentik dan membangun hubungan jangka panjang yang super awesome setelah ketemu offline. Kamu pasti nggak mau ketinggalan insight penting ini.